Tapi yang jelas kalau kita melihat ke depan, saya ingin share ke teman-teman mengenai animo masyarakat terhadap NTB 5 sampai 10 tahun ke depan. Saya dalam beberapa minggu terakhir ini banyak berkomunikasi, banyak menerima, banyak menemui mereka yang serius ingin investasi di NTB. Dari 20 yang datang mungkin ada 10 yang serius. Dari 10 itu mungkin 5 visible, 5 enggak visible gitu. Ini saya cerita tentang yang 5 yang visible saja sekarang. Sektor-sektor yang memang paling banyak diminati untuk investasi yang sudah masuk, satu sektor renewable energy, khususnya di solar panel gitu. Kenapa? Karena permintaan demand untuk listrik di NTB itu terjadi kenaikan sekitar 11% per tahun, sekitar 11%. Dan kenaikan rata-rata 11% permintaan itu adalah almost tertinggi di Indonesia. Ini artinya ada proses industrialisasi yang sedang berjalan ini di NTB, sehingga demand itu terjadi kenaikan yang sangat tinggi. Plus di NTB cadangan power yang tersedia di PLN itu pas-pasan aja. Jadi memang ada kebutuhan, ada demand tambahan yang akan datang dalam waktu dekat. Plus lagi radiasi matahari salah satu yang tertinggi di Indonesia, sehingga kalau kita pasang solar panel di sini, serapan energi yang dilakukan oleh si solar panel itu relatif one of the highest di Indonesia. Permintaannya cukup tinggi. Tetapi pemerintah NTB tidak sekedar mendorong untuk ada investasi di sektor energi, tetapi juga ingin mencari sektor energi juga yang menyelesaikan persoalan lokal. Persoalan lokal kita yang terkait dengan energi ini adalah sampah. Sampah yang sudah sangat akut. Sehingga sekarang kita lebih ingin bicara dengan investor-investor yang bisa memanfaatkan sampah yang ada ini, kalau bisa tanpa pemilahan, karena pemilahan is another issue gitu, tidak mudah untuk melakukan pemilahan, sehingga kita bisa gunakan itu untuk power gitu. Jadi waste to energy lah judulnya. Ini juga beberapa investor banyak yang ingin masuk, tetapi ada yang visible, ada yang tidak visible, ada yang karena permintaan jumlah sampahnya terlalu besar per hari, ada yang karena teknologinya memang tidak cocok dengan kondisi kita di sini. Tapi kita terus mendorong dan kita harapkan dalam hari-hari ke depan akan ada teknologi yang lebih menjanjikan yang akan dibawa masuk ke sini sebagai investasi di sektor tersebut. Sektor kedua yang paling menjanjikan dan tampaknya menarik investor-investor kita adalah sektor peternakan, khususnya sapi perah. Tapi I made it clear from the beginning, khusus untuk sektor-sektor ini saya bilang ke para investor, kalau mau masuk hanya mau penggemuan di NTB, I'm not interested gitu. Saya nggak tertarik. Kalau mau masuk hanya mau bikin RPH, saya juga nggak tertarik. Kalau mau masuk hanya untuk pembenihan, saya nggak tertarik. Saya tertarik kalau Anda masuk dari hulu sampai hilir. Jadi dari A sampai, jadi dari let's say mulai dari penyediaan pakan, pembenihan, penggemuan, kemudian RPH, kemudian penjualan, trading, kemudian nanti kotorannya bisa diubah jadi energi misalnya, biogas gitu. Jadi kalau konsepnya adalah ekosistem, itu yang kita cari dan kita akan do our best untuk memberikan dorongan kepada investor-investor yang mau masuk ke NTB membawa ekosistem, bukan sekedar membawa satu bisnis yang pendekatannya piecemeal proses gitu, tetapi satu ekosistem itu yang kita harapkan. Dan saya kira arahnya sekarang beberapa teman-teman pengusaha yang mau investasi mengupdate kita proses mereka ke arah tersebut, ke arah membawa ekosistem ke NTB. Nanti juga banyak terkait dengan aman, mungkin Mas Bagas nanti bisa, Mas Dimas bisa menceritakan nanti mengenai proses hilirisasi yang
dilakukan di Aman gitu. Teman-teman kan tahu bahwa sekarang Aman sudah masuk ke smelter gitu. Insya Allah kalau testing periodnya lewat nih, lolos bagus gitu. Berarti smelter ini sudah akan full capacity produksinya itu by next year, insya Allah kira-kira ya. Mungkin next year atau awal atau akhir tahun depan itu sudah full capacity smelter. Itu ada byproduct. Nah byproductnya ini gimana? Byproductnya ini kita bisa bangun industri, hilirisasi industri di KSB gitu, di sekitar wilayah Aman sekarang gitu. Karena memang next 5 years itu adalah sangat challenging nih buat Aman. Aman ini mau tidak mau sekarang penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yang ada di NTB. Meskipun kita berusaha melakukan diversifikasi untuk tidak rely on, tidak tergantung kepada perekonomian pertambangan ini. Nah, 5 tahun yang akan datang itu kurang lebih Aman akan masuk ke next phase di dalam bisnisnya. Mereka akan masuk mulai mengoperasikan elang di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Almost in the same time itu mereka sudah akan turun ke produksi yang terendah. Untuk tidak mengatakan bahwa mereka berhenti gitu. Jadi kapasitas produksinya terendah di KSB, di Batu Hijau yang ada sekarang. Jadi itu almost bersamaan waktunya. Jadi itu konversi perekonomian di satu sisi memulai dengan dengan bisnis baru, tetapi bisnis lama bagaimana menyiapkan masyarakat KSB dengan pasca tambang. Jadi itu tantangannya bukan hanya tantangannya Aman, saya kira, tetapi tantangan kita bersama gitu. Untuk menyelesaikan itu, untuk mempersiapkan teman-teman di KSB dengan paradigma pasca tambang gitu. Sementara menyiapkan teman-teman di Sumbawa dengan paradigma tambang gitu. Sekarang mereka menjadi daerah penghasil tambang besar, yaitu emas dan tembaga di Elang. Jadi ini juga isu yang harus masuk di dalam radarnya siapapun yang jadi gubernur hari ini gitu. Harus menyiapkan itu di dalam radarnya, dan kita harus betul-betul mempersiapkan timeline proses itu sesuai dengan timelinenya. Tadi saya share setelah saya ngomong mengenai masalah dua bidang yang paling mendapatkan perhatian dari calon investor, yaitu di energi dan kedua di sektor peternakan. Jadi salah satu subsektor dari pertanian. Yang terakhir adalah pariwisata gitu. Memang sayangnya pariwisata ini ketertarikan untuk tumbuh itu paling besar itu ada di wilayah selatan. Kalau saya ngomong masalah selatan itu kita tarik dari Sekotong di Lombok Barat bagian selatan, kemudian Selong Belanak, Mandalika, up to Jerowaru di selatan Lombok Timur sana di Gawas Karoh itu. Dan itu unfortunately adalah daerah yang full dengan masalah gitu. Problem tanah terutama gitu. Jadi hampir semua dari 10 orang yang ingin mulai masuk ke sektor pariwisata serius dan dalam size yang besar, itu 11-nya ngomong mengenai daerah selatan. Mulai dari Sekotong sampai dengan Gawas Karoh di selatan gitu. Nah itu masalahnya banyak sekali. Nah sekarang lebih mau nggak mau memang di situ konflik banyak terjadi gitu. Yang jadi fokus kita, bagaimana sekarang kita melakukan conflict resolution sehingga persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu tidak menjadi hambatan bagi pembangunan pariwisata di selatan. Keinginan sangat kuat untuk membangun di selatan ini. Banyak yang ingin masuk gitu, tapi selalu terkendala. Setiap begitu maju satu langkah untuk investasi, maju juga masalah hukum satu langkah. Jadi selalu sejalan dengan masalah hukum yang muncul di sana. Jadi mudah-mudahan dengan pelan-pelan kita identifikasi dan kita lihat, kita carikan solusinya sehingga nanti wilayah selatan ini bisa kita bangun bersamaan dengan untuk pariwisatanya tanpa menimbulkan problem sosial yang terlalu signifikan di selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.